Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya Sadam Tri Oktaviansyah, mahasiswa Universitas Profesor Dr. Hamka, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Program Studi Ilmu Komunikasi. Pada kali ini saya akan membawakan sebuah pidato tentang ayo hidupkan lingkungan. Alhamdulillah, puja dan puji serta syukur kita panjatkan atas kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena berkat nikmat sehat walafiatnya sehingga kita masih bisa beraktivitas hingga hari ini. Salawat serta salam tak lupa kita sanjungkan kepada Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, pada para keluarga, para sahabat, serta para pengikutnya yang senantiasa selalu setia dalam mengikuti ajaran dan sunnah-sunnah dari beliau. Yang terhormat para tokoh lingkungan dan yang terhormat hadirin sekalian. Hadirin, saat ini kita hidup di sebuah planet yang bernama Bumi. Bumi memberikan kita segala kebutuhan dalam kehidupan yang terbentuk dalam suatu kesatuan, yaitu daya, benda, keadaan, makhluk hidup yang kemudian disebut dengan lingkungan. Tidak bisa dipungkiri bahwa lingkungan yang kita tempati sangat berperan penting untuk menyediakan segala sumber daya kehidupan. Namun sangat disayangkan, banyak sekali lingkungan yang rusak karena ulah manusia itu sendiri. Berita tentang pengrusakan alam seperti penebangan pohon secara liar oleh oknum perusahaan dengan dalih bisnis tanpa memperdulikan kelestarian lingkungan seakan tidak ada habisnya. Bayangkan, jika ada banyak perusahaan yang melakukan hal tersebut, sudah berapa banyak pohon-pohon yang rusak? Sudah berapa banyak hutan yang gundul? Ratusan? Jutaan? Bahkan hingga miliaran. Mereka dengan senangnya menikmati uang hasil dari perbuatan haramnya. Tetapi mereka tidak melihat dampak dan kondisi dari makhluk hidup yang menderita akibat perbuatan mereka. Padahal Undang-Undang Pasal 12 tentang P3H telah mengatur hal-hal apa saja yang dilarang tentang penebangan pohon, dan pidananya pun tak main-main. Akan tetapi masih saja banyak orang-orang yang tidak memperdulikannya. Pohon memang bukan satu-satunya sumber yang menghasilkan oksigen. Tapi perlu diingat bahwa 20% oksigen di bumi itu dihasilkan dari pohon. Pohon juga memiliki peran yang sangat penting seperti menyerap karbon dioksida yang dihasilkan oleh asap kendaraan, asap pabrik, pernafasan manusia, dan masih banyak lagi. Pohon juga bisa mencegah terjadinya erosi serta abrasi pada laut. Lalu contoh berikutnya yaitu adalah pembakaran lahan gambut yang dilakukan oleh oknum-oknum untuk membuka lahan kelapa sawit. Dan satu lagi yang paling miris adalah masyarakat yang dengan sengaja membuang sampah sembarangan seperti di sungai yang mengakibatkan terjadinya banjir. Hadirin yang saya hormati, dampak dari kerusakan lingkungan tersebut sangatlah besar dan bisa mengancam kehidupan manusia. Bencana terjadi di mana-mana, kualitas udara menurun, terjadinya pemanasan global, dan akhirnya sumber daya untuk menunjang kehidupan pun menurun drastis. Lingkungan memberikan kita segalanya, tapi mengapa lingkungan tersebut malah kita rusak? Banyak sekali masyarakat yang belum sadar akan dampak dari kerusakan lingkungan. Sifat keegoisan yang melekat seakan menjadi pembenaran untuk melakukan perbuatan yang salah. Padahal, kita sangat membutuhkan lingkungan tersebut. Udara yang kita hirup, makanan, dan masih banyak lagi, itu semua berasal dari lingkungan. Jika lingkungan rusak, maka sudah jelas dampak buruk yang akan terjadi. Pemerintah Indonesia saat ini telah melakukan berbagai upaya untuk menjaga lingkungan hidup
Salah satu upaya yang dilakukan adalah reboisasi atau penanaman kembali hutan yang gundul. Pada tahun 2016 saja, pemerintah telah mengeluarkan dana sebesar 6,3 triliun rupiah khusus untuk merehabilitasi hutan yang rusak. Tentu hal ini patut kita apresiasi, bahwa pemerintah masih peduli dengan lingkungan. Nah, pemerintah saja sudah mulai bergerak untuk menjaga lingkungan, untuk memperbaiki lingkungan. Lalu, kita sebagai masyarakat sudah melakukan apa untuk lingkungan kita? Marilah dari sekarang kita harus sadar bahwa menjaga lingkungan itu sangatlah penting. Kita bisa mulai dari kebiasaan yang kecil, misalnya membuang sampah pada tempatnya, bijak menggunakan air, menanam pohon di pekarangan rumah, dan masih banyak lagi. Hal kecil yang kita lakukan tentu akan berdampak besar nantinya bagi lingkungan, dan tentu saja akan berdampak bagi kehidupan kita sekarang maupun kehidupan yang akan datang. Masyarakat juga harus menghilangkan sifat egois dalam dirinya. Tumbuhkanlah rasa peduli terhadap lingkungan. Pemerintah telah berusaha melakukan segala tindakan untuk menjaga lingkungan hidup. Akan tetapi kalau masyarakatnya tetap acuh tak acuh, hal apapun yang dilakukan akan menjadi sia-sia. Kita sebagai masyarakat dan pemerintah harus saling berkolaborasi dan saling mengingatkan. Dengan kolaborasi akan menciptakan lingkungan yang asri. Mudah-mudahan kita sebagai makhluk hidup yang ditakdirkan untuk hidup di bumi menjadi sadar betapa pentingnya kita menjaga lingkungan. Jika kita menjaga lingkungan, maka lingkungan pun akan menjaga kita. Dan mudah-mudahan anak cucu kita di masa depan masih bisa merasakan manfaat dari lingkungan yang selalu terjaga dengan baik. Demikian pidato yang dapat saya sampaikan mengenai betapa pentingnya kita menjaga lingkungan. Saya ucapkan terima kasih atas perhatiannya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.